Salam kerahiman. Hari ini 10 Maret kita akan baca dari satu nomor saja, yaitu 1074. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1074. Ketika aku pergi untuk adorasi, aku mendengar kata-kata ini. Putriku terkasih, tulislah kata-kata ini. Hari ini hatiku telah beristirahat di dalam biara ini. Beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Api kerahiman berkobar-kobar di dalam diriku. Aku ingin menumpahkannya ke atas jiwa-jiwa manusia. Oh, betapa pedihnya penderitaan yang mereka timpakan padaku apabila mereka tidak mau menerimanya. Putriku, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan devosi kepada kerahimanku. Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Katakan kepada dunia, katakan kepada umat manusia yang sedang sakit ini, supaya mereka mendekatkan diri kepada hatiku yang maha rahim, dan aku akan memenuhinya dengan damai. Putriku, katakan kepada semua orang bahwa aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian melimpah, sampai ia tidak mampu menampungnya di dalam dirinya sendiri, dan akan meluapkannya kepada jiwa-jiwa yang lain. Itu yang dikatakan oleh Yesus hari ini. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang didengar oleh Suster Faustina, hal itu terjadi pada saat adorasi. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang saya katakan kemarin, mari kita praktekkan adorasi tersebut. Ketika aku adorasi, ia mendengar suara Yesus yang mengatakan, "Putriku terkasih, tulislah kata-kata ini." Jadi jelas Yesus ingin apa yang Yesus katakan itu ditulis, untuk supaya apa yang dikatakan oleh Yesus itu sampai kepada kita, sampai kepada dunia. Hari ini hatiku telah beristirahat di dalam biara ini. Dan kedua dikatakan, beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Jadi ada dua permintaan Yesus. Satu, tulislah. Dan kedua, beritakanlah kerahimanku dan kasihku ini kepada dunia. Nggak ada batas. Kepada siapa saja. Sampai ke ujung bumi. Dengan adanya masa pandemi ini, maka apa yang Yesus minta untuk diberitakan ini bisa sampai ke ujung dunia. Saya bicara di sini, ada yang mendengarkan dari teman dari Hawaii, dari Kanada, dari California, dari Australia, dari Malaysia, banyak tempat ya. Jadi memang Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan juga mengadakannya. Dikatakan lebih lanjut, api kerahiman berkobar-kobar dalam diriku. Yesus dalam situasi, suasana di mana api kasihnya, api kerahimannya itu sedang berkobar-kobar di dalam dirinya Yesus. Aku ingin menumpahkannya ke atas jiwa-jiwa manusia. Jadi keinginan Yesus itu begitu berkobar-kobar, begitu menggelora ya. Bukan keinginan yang biasa saja, tapi keinginan yang begitu besar supaya kasih dan kerahimannya sampai ke seluruh dunia. Dikatakan oleh Yesus ke jiwa-jiwa manusia. Jadi bukan hanya devosan aja, bukan hanya orang Katolik aja, tapi ke seluruh dunia. Termasuk pendosa yang malang, termasuk mereka yang belum kenal Tuhan. Yesus punya kerinduan untuk menumpahkan kerahimannya ini ke semua orang. Bagaimana caranya untuk memberitakan kepada dunia? Tadi saya sudah mention ya di awal, dengan melakukan tayangan seperti ini, berita ini juga bisa sampai ke seluruh dunia. Bagaimana sekarang kita
untuk menyampaikan kasih-Nya Tuhan yang tidak terselami. Bagaimana kita menyampaikan kerahiman-Nya Tuhan yang wajib diketahui oleh orang-orang sekitar. Kita perlu mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Tadi saya katakan ya, contoh dalam masa pandemi ini kesempatannya begitu luas terbuka. Apalagi di Indonesia ditambah lagi dengan masalah banjir. Jadi kesempatan untuk berbelas kasih itu terbuka, untuk berbagi, untuk memperhatikan, untuk peduli orang-orang yang membutuhkan. Kalau saya ambil contoh kecil ya di komunitas saya. Dalam masa pandemi memang semuanya serba terbatas ya. Tapi dengan adanya banjir, ada anggota kelompok juga yang kebanjiran. Ada yang masuk selutut, ada yang masuk sepinggang, bahkan ada satu keluarga muda baru merenov rumahnya, baru ditata dengan baik, dengan segala macam barang-barang elektroniknya, kena banjir luar biasa, bahkan mereka udah nggak bisa tinggal di rumah itu, mereka mengungsi dan beberapa hari kemudian mereka kembali ke rumahnya, semua rumahnya udah berantakan. Lemari esnya juga sudah terbalik, TV, banyak hal barang-barang elektronik semua sudah rusak. Nah, kami dalam komunitas membuat satu gerakan. Memang skopnya baru skop anggota komunitas. Kami punya anggota kurang lebih 50 orang ya, 50 kakak. Jadi pertama ada kelompok yang mengumpulkan uang, ada yang menyumbang beras, ada yang menyumbang supermi, telur asin, baju bekas, banyak hal ya. Bahkan mereka menyumbang obat-obatan dan juga EE. EE itu adalah ekoenzim, di mana hal ini ternyata sangat berguna untuk membersihkan rumah yang kebanjiran. Nah, di pihak lain kita mendata teman-teman mana aja yang kena banjir. Bahkan juga ada beberapa teman yang rumahnya nggak kebanjiran karena posisinya tinggi. Tapi karena tinggal di berdekatan dengan tetangga yang lain, di mana tetangga yang lain kebanjiran, otomatis dia membuka rumahnya, menampung tetangga-tetangganya untuk bisa ditampung supaya jangan kebanjiran. Dan pada waktu bersih-bersih, teman yang nggak kebanjiran ini membantu membersihkan rumah dari teman-teman yang kebanjiran. Tadi saya bicara soal EE ya. EE itu adalah ekoenzim yang cairan yang dibuat dari sisa-sisa makanan organik, kulit-kulit buah atau sayur atau apa, difermentasi selama 100 hari dibuat yang namanya ekoenzim. Dan ternyata kegunaannya jauh luar biasa untuk membersihkan rumah dari banjir supaya sungguh-sungguh bersih. Selain itu banyak sekali gunanya ekoenzim. Dan kalau lihat lagi kejadiannya, komunitas Lumen Christi ini sudah mulai mengajarkan warganya, anggotanya untuk membuat ekoenzim dari sejak bulan November, Desember, Januari, Februari. Pas mereka panen dalam waktu 90 hari untuk disumbangkan, dipakai ke teman-teman yang kebanjiran. Ada juga yang masak, ada juga yang membantu membersihkan. Bahkan ada juga teman yang membawa sapu, membawa lapel untuk bantu membersihkan rumah-rumah yang kebanjiran. Nah, ini menjadi satu kesempatan buat kita, walaupun dalam masa pandemi kita tetap ikut prokes, tapi perbuatan baik, pelayanan, berbelas kasih, memperhatikan itu bukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan. Bahkan tadi pagi Haryanto tergerak, suami saya ya tergerak mau bikin bihun goreng. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada beberapa anggota keluarga yang kebanjiran. Tindakan yang sederhana, yang juga uangnya nggak seberapa, tapi saya melihat ada rasa peduli, ada rasa kasih yang besar yang dia mau bagikan kepada teman-temannya. Dengan harapan, bukan mau pamer ya, tapi dengan harapan supaya yang lain juga tergerak. Jangan terpaku pada sumbangan yang nilainya besar, tapi tunjukkan kasih kita kepada sesama ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sedikit contoh saja. Dan Yesus katakan lebih lanjut, oh betapa sedihnya penderitaan yang mereka timpakan padaku apabila mereka tidak mau menerimanya.
Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kita bisa berbelas kasih, bisa berbagi, dan kita enggak manfaatkan, enggak pakai, Yesus katakan betapa pedihnya penderitaan yang mereka sebabkan, yang mereka timpakan kepadaku. Jadi orang-orang yang egois, orang yang hanya fokus ke diri sendiri, orang yang hanya cari-cari kesalahan, sadar hari ini ya bahwa kalian membuat Yesus menderita. Ini menjadi kesempatan untuk kita untuk mempraktekkan kasih dan belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus nggak nyerah. Walaupun masih ada orang-orang yang nggak mau menerimanya, tapi dia nggak nyerah. Dia masih bilang kepada Suster Faustina, "Putriku, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan penghormatan kepada kerahimanku." Jadi kalau ada orang di sekitar kita nggak mau terlibat dalam aktivitas ini, jangan pusing, jangan menghakimi, jangan menilai dia. Karena Yesus pun nggak nyerah. Walaupun ada yang nggak mau terimanya, tapi dia bilang sama Suster Faustina, lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan. Karena di situ dikatakan, Yesus mendesak Suster Faustina untuk melakukan supaya kerahimannya itu dihormati. Lakukan apa saja. Artinya ini mendesak. Udah urgent ya, udah harus. Supaya semua manusia bisa merasakan damai. Yesus tetap rindu supaya kita semua bisa merasakan damai. Dosa memang suatu kekacauan, ya. Dosa itu diumpamakan sebagai kita ada di gua yang gelap. Kita nggak mau kan ketahuan kalau kita berdosa, sama kita ditutupin. Kita seolah-olah ada di dunia yang gelap supaya orang nggak lihat. Karena kalau ada di tempat terang, ketahuan semua permasalahan kita. Nah, mari kita mendoakan mereka supaya mereka berani keluar dari gua yang gelap itu. Mereka berani keluar, berani menerima keadaan, bertobat, dan mereka juga bisa merasakan kerahiman Tuhan. Ini jadi tugas kita, khususnya dalam masa Prapaskah ini ya. Untuk bawa dia, orang-orang berdosa itu bawa kepada Tuhan untuk merasakan kerahiman Tuhan. Dan ini adalah saatnya kita mengasihi mereka. Yesus katakan lebih lanjut, "Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat kamu lakukan." Di satu pihak, Yesus minta pada Suster Faustina, lakukan apa saja untuk mewartakan, memberitakan kerahiman Tuhan. Tapi di samping itu, Yesus katakan lagi, "Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat kamu lakukan." Jadi kita nggak perlu merasa nggak mampu untuk lakukan. Yesus bilang, lakukan aja sebisa kamu. Nanti Yesus yang akan menggenapi, yang akan melanjutkan. Katakan kepada umat manusia yang sedang sakit ini, supaya mereka mendekatkan diri pada hatiku yang maha rahim. Dan aku akan memenuhinya dengan damai. Kita yang sakit, kita datang pada Tuhan. Ada saudara kita, kiri kanan kita yang sedang sakit, sedang menderita, sedang susah. Kita juga doakan dia, kita ajak dia untuk ketemu Tuhan, untuk mendekati Tuhan, untuk merasakan kerahiman Tuhan. Karena Tuhan janji, aku akan memenuhinya mereka dengan damai. Ya, kita semua tahu sekarang semua umat atau manusia lagi sakit. Sakit pandemi. Nggak rasa sakit. OTG juga itu dia termasuk sudah sakit juga. Belum bencana yang ada di dunia sekarang ini. Dunia memang sedang sakit. Dan dikatakan oleh Yesus, apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian melimpah, sampai ia tidak mampu menampungnya di dalam dirinya sendiri dan akan meluapkannya kepada jiwa-jiwa lain. Ini bisa jadi barometer kita, ya. Kita sudah menghampiri Tuhan belum?
Kita sudah menghampiri Tuhan dengan pengharapan yang besar atau enggak? Dan kalau kita sudah datang menghampiri Tuhan dengan pengharapan yang besar, Tuhan Yesus janji akan memberikan rahmat yang sedemikian melimpah. Dan rahmat yang Tuhan kasih itu nggak bisa kita tampung lagi. Akan membual, akan keluar, yang harus mau nggak mau kita harus limpahkan lagi ke orang lain. Itu yang Yesus janjikan. Artinya rahmat yang Tuhan kasih itu luar biasa. Luar biasa banyak, luar biasa besar. Sehingga kita nggak mungkin menampungnya. Dan tanpa kita sadari pun itu akan meluap untuk jiwa-jiwa lain. Oleh sebab itu, mari kita datang pada Tuhan dengan penuh pengharapan untuk memperoleh rahmat daripadanya, sampai kita nggak sanggup untuk nampung. Nah ini mari kita coba rasakan. Ya. Mari kita coba rasakan. Kalau saya ambil contoh yang gampang yang sudah Haryanto lakukan, dia bukan orang yang rajin dalam tanda kutip. Tapi saya sungguh melihat dia mendapat rahmat melimpah dari Tuhan, sampai dia sendiri nggak sanggup untuk memegangnya untuk diri sendiri, dia meluapkannya, memberikan rahmat itu pada orang lain dengan yang sederhana. Tiba-tiba dia bilang dia mau masak, bikin bihun goreng, seafood, bahan-bahannya ada, memang nggak ada sebagian ya, dia suruh pembantu ke pasar beli, dia bikin, dapat 8 box. Tapi dia tergerak lagi, mau buat lagi, ya syukur pada Tuhan. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa ditahan, yang mau dia tumpahkan, yang mau dia lakukan. Itulah rahmat yang Tuhan berikan pada kita. Nggak pernah habis, bahkan semakin hari semakin melimpah. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan
kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.